Kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, kami rindu mempersembahkan hidup kami yang telah Engkau tebus dan yang sangat memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas tuntunan-Mu, terang kebenaran yang menyinari hati dan pikiran kami. Dan pagi hari ini kembali lagi Tuhan, kami menyerukan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, sebab Engkau sangat baik dan selalu baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan melewatkan jam waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Saatnya kami akan kembali dengar-dengaran akan kebenaran-kebenaran firman kasih karunia Tuhan yang terus membangkitkan semangat hidup kami untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Terlebih di saat kami merindukan agar semakin banyak orang yang terberkati atas pemberitaan kabar baik yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah bersiap bersama-sama kami mendengarkan kebenaran-Mu. Kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi semuanya. Dan juga terkhusus untuk iboto kami, Ibu Clara Bursimamora yang selalu setia bersama-sama dengan kita mengikuti melalui live streaming Facebook. Terima kasih. Saudaraku yang sudah ada di Zoom meeting juga terima kasih semuanya. Selamat pagi. Baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di akhir pekan ini kita semua akan tetap dalam posisi ucapan syukur dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita semua, karena kita selalu bisa bersama-sama seperti ini. Kerinduan kita untuk selama-lamanya dalam persekutuan kita dengan firman kebenaran Tuhan. Saudara dan saya terus belajar untuk taat kepada kehendak-Nya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kitab yang mulia, ya, kitab Efesus adalah kitab untuk orang-orang yang dewasa dalam iman. Ya, bayi dalam Kristus atau anak-anak yang belum dewasa di dalam Kristus akan sulit untuk memahami kitab Efesus. Karena apa? Karena ini adalah kitab yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita diperlengkapi untuk mengambil bagian di dalam satu tugas panggilan sorgawi, ya, yang disebut panggilan tertinggi di dalam iman kepada Yesus Kristus yang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di bumi, ketika Yesus hidup sebagai manusia yang datang sebagai manusia yang dikatakan hidup secara duniawi. Secara duniawi artinya Yesus hidup memakai tubuh yang sementara. Di situ, saudara-saudara, Yesus membawa pesan-pesan tentang panggilan pelayanan untuk kerajaan sorga di bumi. Ya, sebagaimana
diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa kepada murid-muridnya. Jadilah kehendakmu di bumi. Dan kehendak Allah di bumi, kerajaan sorga di bumi itu adalah ditujukan untuk khusus umatnya Israel. Bangsa-bangsa lain belum mendapatkan kesempatan untuk terbuka menerima keselamatan hidup yang kekal tanpa melalui Israel. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena itu Yesus hanya melayani kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel, bangsa Yahudi. Tidak ada Yesus pergi ke bangsa-bangsa lain. Ketika Yesus datang lahir sebagai manusia, firman yang menjelma menjadi manusia, Yesus datang untuk menggenapi janji Allah yang sifatnya nubuatan, yang sudah disampaikan oleh para nabi di perjanjian lama. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita melihat kalau saat ini kekristenan mengikuti pola pelayanan Yesus ketika Yesus sebelum mati di salib. Yesus Kristus tentunya, saudara-saudaraku, kita lihat bahwa dia datang untuk menggenapi janji nubuatan Allah kepada bangsa Israel. Dan kalau bangsa-bangsa lain saat ini meniru apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang dilakukannya untuk tujuan penyelamatan umatnya Israel dengan segala janji-janji atau covenant perjanjian lama, maka itu sebabnya saudara-saudaraku, kekristenan itu akan mirip-mirip dengan Israel, dan bahkan mengklaim bahwa gereja saat ini adalah Israel rohani. Nah, kalau Israel rohani, Bapak Ibu Saudara, berarti mau tidak mau harus juga bersentuhan dengan hukum Taurat. Karena orang Israel, bangsa Israel sudah ditakdirkan, kalau saya bisa pinjam istilah ditakdirkan, ditentukan, untuk hidup berdasarkan hukum Taurat. Nah, saudaraku, itulah yang mencirikan, membedakan antara bangsa Israel dengan bangsa lain. Dan memang Tuhan yang membuatnya, dan tidak bisa manusia mengubah itu. Satu-satunya yang bisa membuat manusia berubah adalah mengerti bagaimana mengenal kasih karunia Allah saat ini, bahwa di dalam Yesus Kristus kita menerima penebusan, pengampunan segala dosa tanpa melalui bangsa Israel, tanpa perbedaan. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara, saat ini kita lihat pemberitaan di dalam kekristenan itu menjadi campur aduk semuanya. Kenapa campur aduk? Karena mereka tidak bisa membedakan bagaimana melayani berdasarkan program Allah. Dan itu juga menyebabkan pemberitaan Injil itu menjadi tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena mereka mencampur adukkan antara program Allah yang menekankan pada perbuatan-perbuatan sebagai dasar untuk melihat kebenaran manusia yang ditetapkan oleh Allah bagi bangsa Israel, bahwa melalui perbuatan-perbuatan mereka lah manusia akan mengenal Tuhan. Karena kepada bangsa Israel memang dari dulu Tuhan selalu memberikan tanda mujizat. Jadi dengan tanda-tanda mujizat itulah orang di sekitarnya bisa diyakinkan. Dan itu sudah mulai dari pembentukan bangsa Israel
sebagai sebuah bangsa, mulai dari mereka ketika masih diperbudak di Mesir. Banyak sekali Tuhan membuat tanda-tanda ajaib, tulah, bentuk hukuman yang langsung disaksikan di depan mata mereka, baik oleh Firaun, raja Mesir. Orang-orang Mesir melihat bagaimana tangan Tuhan yang sangat ajaib. Allah Israel memaksa mereka, orang Mesir, harus menyerah, ya, membebaskan umatnya Israel supaya mereka kembali ke tanah perjanjian. Dan belum lagi di padang gurun, berbagai macam mujizat mereka menerima, mengalaminya. 40 tahun lamanya mereka dalam perjalanan, generasi ke generasi. Mereka tidak perlu bekerja seperti yang kita lakukan saat ini, harus bekerja keras. Paulus katakan, siapa yang tidak bekerja, biarlah ia tidak makan. Berbeda sekali Bapak Ibu Saudara perlakuan Tuhan kepada umatnya Israel selama di padang gurun. Mereka tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan kebutuhan makanan dan minuman mereka. Sebab Tuhan mengirimkan langsung dari sorga apa yang menjadi kebutuhan mereka selama 40 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, bangsa Israel itu sudah terbiasa dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilihat oleh mata. Dan kalau mereka tidak melihat, mereka tidak mau percaya. Kebalikannya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca firman kasih karunia yang disampaikan Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus. Paulus katakan bahwa kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang campur aduk di dalam kekristenan saat ini. Mereka di satu sisi ingin membuat mujizat-mujizat, ya, penyembuhan-penyembuhan, dan akhirnya terjadi kepalsuan di sana. Karena apa? Karena dipaksakan di situ keinginan manusia. Sebab itu bukan program Allah yang dikerjakan saat ini sebagai tanda untuk mengetahui seseorang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah melihat dari apa yang dia percayai, ya Bapak Ibu Saudara, ya, tentang salib Kristus, amin, tentang kasih karunia yang sempurna, penebusan, pencurahan oleh darah Kristus, di mana di dalam darah Kristus itu kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Semua dosa kita sudah diampuni, dan setiap orang yang percaya kepadanya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita sudah pasti masuk surga. Bukan karena usaha dan perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, firman yang menjelma menjadi daging, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Yahudi? Yesus selalu membuat mujizat-mujizat, tanda-tanda keheranan, ya, air menjadi anggur, ya, berjalan di atas danau dan menghentikan badai ombak, memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, ya, menyembuhkan sakit penyakit, ya, mengusir setan, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Itu yang Yesus lakukan ketika Yesus hidup dalam daging, ya, ketika Yesus melayani umatnya bangsa Israel. Karena memang bangsa Israel itu diprogramkan oleh Tuhan adalah untuk hidup di bumi yang baru, hidup di bumi ini. Dan saudara-saudara, bahkan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus memperlihatkan tubuhnya yang kekal. Amin. Yesus memperlihatkan bisa diraba,
tubuhnya, tubuh manusia yang hidup kekal sebagai prototipe atau sebagai contoh untuk tubuh orang-orang Israel ketika mengalami kebangkitan nanti, ketika Yesus datang kedua kali, ya seperti itu tubuh mereka. Bisa kelihatan di bumi ini Bapak Ibu Saudara, bisa diraba, bisa dilihat oleh manusia yang masih hidup secara jasmani. Dan tidak heran nanti Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat rancangan Tuhan bagi bangsa Israel, sesudah mereka orang-orang percaya Daud, Musa, ya nabi-nabi, ya Yohanes Pembaptis, 12 rasul, ketika mereka dibangkitkan pada kebangkitan pertama, lalu mereka masuk di kerajaan 1000 tahun. Di kerajaan 1000 tahun itu kan masih banyak orang yang berlanjut hidup secara jasmani, tetapi orang Israel akan memerintah sebagai imam-imam Allah dalam keadaan di mana mereka sudah memakai tubuh yang baru, ya, tubuh yang kekal, tubuh kebangkitan namanya. Dan bersama dengan Yesus Kristus memerintah di Yerusalem, dan seluruh bumi akan tunduk kepada kerajaan Mesias, tunduk kepada bangsa Israel, dan banyak mujizat yang akan terjadi pada masa kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau hal yang demikian, yaitu bahwa kekristenan saat ini harus ditampilkan melalui perbuatan-perbuatan manusia, melalui mujizat-mujizat dan tanda-tanda, itulah yang menyebabkan terjadi kekecewaan yang besar, ya, di dunia ini. Di hadapan manusia itu tidak memadai, ya, tidak akan pernah bisa meyakinkan orang lain hanya karena tanda-tanda mujizat, kesembuhan-kesembuhan secara jasmani. Kalau itu yang ditampilkan di dalam pelayanan, dan itu sebabnya banyak orang kecewa. Karena apa? Karena sesudah mereka sembuh sakit lagi, dan bahkan lebih parah dari penyakit yang sebelumnya. Saudara-saudaraku, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak berarti bahwa saat ini Tuhan tidak menyembuhkan kita, menyembuhkan tubuh kita. Tentu saja Tuhan menyembuhkan penyakit-penyakit kita, diangkatnya dan diberikan kita kesembuhan. Tetapi ingatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan itu patokan untuk menentukan iman kita, bahwa Tuhan mengasihi kita bukan semata-mata hanya karena hal-hal secara jasmani. Amin. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus, Bapak Ibu Saudara, bahwa sekarang kita sebagai tubuh Kristus tanpa melalui bangsa Israel, kita mempunyai akses yang langsung kepada Tuhan Yesus, sebab kita adalah anggota-anggota tubuhnya, bukan hanya anak-anaknya. Ya, orang-orang Israel juga anak-anak Tuhan juga mereka. Tetapi mereka tidak dikatakan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang dimeteraikan dengan Roh Kudus dan yang telah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Ya, Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa bangsa Israel sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya, dalam arti bahwa kepada mereka, ya, masih menunggu program Tuhan untuk mengampuni mereka secara sempurna ketika Tuhan Yesus datang kedua kali ke bumi ini menyelamatkan umatnya Israel. Dan itulah sebabnya, saudara-saudaraku, kita lihat, ya, beberapa hari yang lalu, ya, Petrus, baik Petrus maupun Yohanes, mereka masih dibayang-bayangi oleh ketakutan, dan mereka telah meyakinkan semua umat Israel bahwa pengakuan pertobatan mereka, pengakuan dosa mereka adalah satu syarat yang sangat penting untuk menilai di masa yang akan datang apakah bangsa Israel itu benar-benar menerima Yesus sebagai Mesias atau tidak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sementara kita lihat bahwa berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita saat ini adalah berkat yang sebelum
dunia dijadikan, ya, di waktu yang unlimited, waktu yang tidak dibatasi oleh ruang dan tempat, ya. Disitulah Tuhan merancangkan berkat keselamatan bagi kita melalui kasih karunia-Nya yang kita terima melalui kematian, pengorbanan Yesus Kristus. Di dalam darah-Nya kita sebagai bangsa-bangsa lain yang dulu tidak diperhitungkan, kita bukan siapa-siapa, ya, tetapi yang sekarang oleh darah Kristus, kita yang dulu jauh sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, ya, sedikit lagi saya akan menjelaskan juga, mengajak kita untuk melihat bahwa mengenai konsep daripada waktu di mana Tuhan menetapkan dua program Allah, satu yang di bumi dan satu yang di sorga. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menetapkan permulaan daripada program Allah untuk bangsa Israel dan untuk kerajaan sorga di bumi ini adalah sesudah dunia dibentuk. Sesudah dunia dijadikan, disitulah Allah menyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub tentang rencana Allah untuk memberkati manusia untuk tinggal di bumi ini. Nah, sementara Bapak Ibu Saudara, kepada kita sebagai tubuh Kristus, setelah Yesus naik ke surga, Rasul Paulus memberkati manusia dengan berita Injil kasih karunia Allah, yaitu berita membawa berkat keselamatan kepada manusia, bukan berdasarkan usaha dan perbuatan baik, tetapi hanya melalui iman, dan itu telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi beda konsep waktunya Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, karena itu mari kita lihat di Lukas pasal 1 sedikit lagi, ya Bapak Ibu Saudara. Di Lukas pasal 1, kalau berbicara tentang Lukas, ya, Lukas pasal 1 berarti ini berbicara tentang program Allah, ya, untuk umatnya Israel, ya. Lukas pasal 1 dikatakan Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-70, ya. Nah, saya akan membacakan. Ini adalah pujian, nyanyian dari Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Dan dia katakan di ayatnya yang ke-67 dikatakan demikian, Lukas pasal 1. Dan Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya, membawa kelepasan baginya, bagi umatnya Israel. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita, bagi bangsa Israel, di dalam keturunan Daud hambanya itu. Amin. Seperti ayat 70, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala. Ya, kata-kata sejak purbakala ini, kalau kita lihat di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, dalam Alkitab King James, ya, King James Bible, ya, itu dikatakan before the world began, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi before the world began, sebelum dunia dijadikan, ya. Oh, sesudah, since the world began, sorry, ya, ya, since the world began, sejak dunia sudah diciptakan. Tidak dikatakan sebelum dunia diciptakan, ya. Sejak dunia diciptakan, sejak bumi sudah terbentuk, ya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan sejak purbakala, sejak dunia terbentuk oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, nabi-nabi perjanjian lama.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya orang Israel ya tidak pernah memahami bahwa janji Tuhan kepada mereka adalah sebelum dunia dijadikan. Karena faktanya Tuhan berjanji kepada nenek moyang mereka ya sesudah dunia terbentuk kan, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu logikanya ya, yang masuk akal adalah orang Israel mempercayai bahwa janji Tuhan kepada mereka, masa depan mereka memberkati bangsa Israel adalah sesudah bumi terbentuk. Tepatnya adalah sesudah Allah menyampaikan perjanjiannya kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, jadi saudara, ya kalau kita katakan bahwa bangsa Israel menerima janji Tuhan sebelum dunia dijadikan, itu tidak ada di dalam bayangan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam bayangan mereka adalah sesudah bumi terbentuk. Ya, disitulah Allah memanggil nenek moyang mereka untuk menerima janji keselamatan, bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan diberkati. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3, di situ juga Petrus menyampaikan hal yang sama, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan berkat keselamatan bagi mereka adalah di kurun waktu atau di konsep waktu sesudah dunia diciptakan, setelah bumi diciptakan. Ya, di Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-21 saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudara. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-21 ya. Saya akan membaca dari ayat 19. Ini adalah khotbah daripada Petrus pada hari Pentakosta, ditujukan kepada umat Israel. Ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Supaya, bukan sesudah dosamu dihapuskan, tapi supaya dosamu, dosa bangsa Israel yang telah menyalibkan Yesus Kristus, supaya mereka diampuni Tuhan, maka mereka harus bertobat mengaku dosa-dosanya. Ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus, untuk datang kedua kali. Kedatangan Yesus kedua kali di bumi, ya. Itu adalah bagian yang melekat pada janji Tuhan kepada umat Israel yang dinyatakan sesudah dunia dijadikan. Ayatnya yang ke-21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kata di zaman dahulu itu sama, since the world began. Ya, sesudah dunia diciptakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita membandingkan dengan berkat yang kita terima saat ini di dalam Yesus Kristus, ya, di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat dikatakan, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, before the world began. Jadi ya, before and after. Kalau kita Bapak Ibu Saudara, ya, dijanjikan Tuhan kepada kita berkat keselamatan yang sempurna, ya, itu di dalam Kristus Yesus melalui pengorbanan dan darahnya yang tercurah di Bukit Kalvari, bahwa di dalam darah Kristus itu Allah telah merancangkan sebelum dunia dijadikan, itu telah ditetapkan sebagai jalan keselamatan bagi kita semua sekarang ini, setiap orang yang percaya. Bukan karena melihat,
tapi karena percaya kebenaran Allah saat ini menjadi nyata di dalam diri setiap manusia yang mau menyambut kasih karunia Tuhan ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih banyak orang Kristen yang bingung-bingung. Ya, bingung-bingung. Ya, apa sebenarnya kehendak Allah bagi kehidupan mereka? Ya, bagaimana harus meresponi kehendak Tuhan saat ini? Masih banyak yang bingung Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Karena mereka bercampur aduk antara yang rohani dan jasmani, antara sorga dan bumi. Tidak bisa dibedakan. Mereka tidak bisa fokus kepada panggilan yang sorgawi yang telah Tuhan tetapkan saat ini sebagai jalan kehidupan. Setiap orang yang berkenan kepada Allah saat ini adalah setiap orang harus menerima kasih karunia Allah yang sempurna dan hidup di dalam kebenaran yang utuh, di mana adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristuslah yang hidup di dalam kita, amin. Kristus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit, dan hidup selama-lamanya. Dia bukan manusia secara jasmani lagi, bukan hidup dalam daging lagi, tapi Yesus Kristus adalah Allah yang adalah roh yang membangkitkan setiap orang yang percaya, yang mati dalam dosa. Sekarang setiap orang yang percaya telah memiliki hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang diperolehnya oleh karena Roh Kudus memeteraikannya untuk menjadi pengambil bagian di dalam berkat yang sorgawi untuk selama-lamanya, dan kita melayani Tuhan dengan panggilan yang tertinggi. Amin. Panggilan yang tertinggi itu adalah panggilan sorgawi. Isi pemberitaan kita, ya Bapak Ibu Saudara, adalah tentang kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Semua dosa manusia telah diampuni, dan di dalamnya ada berkat sorgawi yang telah dikaruniakan kepada kita, dan kita semua diperlengkapi oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya untuk mengetahui arah daripada kehidupan kita, arah daripada pelayanan kita, kompas daripada perbuatan baik kita adalah perbuatan baik yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Di dalam Yesus Kristus kita bisa hidup di dalamnya, dan kita bisa dimampukan untuk melayani Tuhan berdasarkan kasih karunia Tuhan yang mencukupkan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena kepada kita keyakinan akan kepastian keselamatan hidup yang kekal sudah menjadi milik kita, dan kita juga percaya bahwa kasih Kristus akan menguasai hidup kita, dan kepada kita Bapak Ibu Saudara diberikan karunia untuk bisa berbagi kepada sesama kita. Amin. Itu yang luar biasa. Apapun keadaan kita secara duniawi, Tuhan tetap bisa memakai hidup kita, orang-orang kudusnya Tuhan, untuk berbagi kasih kepada sesama kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan kami. Kami sangat bersyukur dan tidak akan pernah kami bisa melupakan kemurahan hati Tuhan, kebaikan-Mu yang telah menempatkan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami hidup selama-lamanya. Dan di dalam Yesus Kristus kami memperoleh segalanya. Dan di dalam Yesus Kristus kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan di dalam Yesus Kristus kami dimampukan menanggung segala perkara di dalam kebenaran yang sejati. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami telah mendengarkan kembali pencerahan dari firman kasih karunia-Mu. Terpuji nama-Mu, diberkati semuanya saudara-saudara seiman kami yang dengan rela hati dan penuh sukacita menyambut kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.
Terima kasih saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita akan jumpa besok kembali. Ya, dalam pertemuan ibadah raya minggu kita. Amin. Ya, terima kasih saudara-saudaraku. Ya, salam semuanya. Selamat pagi.